Halo semuanya, saya Putri Safira Renadi dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Seni Terbangsa Karawang. Yuk kita simak videonya. Pada video kali ini kita akan membahas 3 subbahasan, yaitu yang pertama adalah alur informasi genetik, yang kedua adalah ekspresi gen, dan yang ketiga adalah pewarisan sifat. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid. Struktur kimianya berupa makromolekul kompleks yang terdiri dari 3 macam molekul, yaitu ada gula pentosa atau deoksiribosa, ada asam fosfat, dan terdapat juga basa nitrogen. Fungsi utama dari DNA adalah sebagai agen pembawa sifat keturunan dan juga merupakan sebagai blueprint bagi suatu organisme. RNA adalah singkatan ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Fungsi utama dari RNA adalah yang pertama ada mRNA menerima kode-kode informasi dari DNA dan membawanya ke tempat sintesis protein. Selanjutnya ada tRNA mengenal dan menggerakkan nukleotida basa dari sekitar sel ke ribosom untuk sintesis protein pada RNA. rRNA membentuk bagian dari ribosom dan bertindak sebagai pengikat pada ribosom. Alur informasi genetik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap replikasi, transkripsi, dan translasi, atau biasa kita sebut sebagai sintesis protein. Replikasi DNA adalah proses pengkopian DNA induk untuk menghasilkan molekul DNA yang baru, yang urutan nukleotidanya identik dengan DNA induknya. Mekanisme replikasi DNA dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, secara semi-konservatif, yaitu pita double helix, molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim. Lalu pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Yang kedua adalah secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka. Lalu di samping setiap molekul DNA yang lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Dan yang terakhir adalah secara dispersif, yaitu molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuklah DNA yang baru. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Transkripsi adalah proses di mana kode genetik yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi molekul RNA. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Tahapan transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal suatu gen. Setiap gen mempunyai promotornya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA dan menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Proses selanjutnya adalah elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Selanjutnya adalah tahapan terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA-nya. Selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah di mana pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA ditranslasi dalam ribosom menjadi polipeptida.
dengan urutan asam amino tertentu. Dengan kata lain, proses translasi ini adalah proses pembuatan atau sintesis protein baru dalam ribosom. Jadi, protein adalah produk terakhir yang dihasilkan dari alur informasi genetik. Selanjutnya adalah proses dari translasi, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang dibawa asam amino methionine yang cocok dengan start codon A, U, G. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua adalah elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Pada di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selanjutnya ada terminasi. Pada tahap ini, rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon AUG, UAA, dan UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk parental ke anak atau filial. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Selanjutnya adalah persilangan. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat pembeda. Pada persilangan monohibrid ini terdapat pada hukum Mendel 1. Yang selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Ini terdapat pada hukum Mendel yang kedua. Berikut merupakan contoh persilangan monohibrid dan dihibrid. Pada persilangan monohibrid terdapat persilangan satu sifat beda, yaitu sifat bulat yang dihilangkan dengan gerut. Sedangkan pada dihibrid merupakan persilangan yang dilakukan dengan dua sifat beda, yaitu bulat kuning yang dihilangkan dengan kisut hijau. Selanjutnya adalah percobaan Mendel, yaitu backcross. Backcross sering disebut juga sebagai persilangan atau perkawinan balik. Adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya terdapat pada gambar di sebelah kanan, perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Pada tikus tersebut terdapat gen B yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan, sedangkan warna putih ditentukan oleh adanya gen B yang bersifat resesif. Gen B tersebut berupa B kecil, sedangkan pada gen B besar bersifat dominan. Dari uji persilangan balik atau backcross tersebut, jelas terlihat bahwa tikus yang berwarna hitam dapat memiliki genotip B besar atau B besar B kecil. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Selanjutnya adalah test cross atau uji silang. Test cross atau uji silang adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50% banding 50% atau 1:1 seperti pada gambar di sebelah kiri, berarti individu yang diuji genotipnya adalah heterozigot.
Akan tetapi, jika keturunan yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diujinya adalah homozigot. Dari hasil uji silang tersebut diperoleh fenotip yang merata pada keturunan yang dihasilkan dengan rasio fenotip hitam banding putih sama dengan 50% banding 50% atau 1:1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Dalam kasus ini, individu F1 berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil. Yang terakhir adalah resiprokal atau persilangan resiprok. Resiprokal merupakan persilangan yang disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya pada persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar homozigot dominan, dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil atau homozigot resesif. Dengan demikian terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.